Bab ke-20, Loki. Sama kosongnya seperti sebuah papan tulis sebelum guru datang. Sophie tiba di rumah pada jam 8:30. Itu berarti 1,5 jam terlambat dari perjanjian yang sesungguhnya bukan benar-benar perjanjian. Dia hanya melewatkan makan malam dan meninggalkan pesan untuk ibunya bahwa dia akan kembali tidak lebih dari jam 7. Ini harus dihentikan, Sophie. Aku mencari informasi dan menanyakan apakah ada catatan tentang seseorang yang bernama Alberto di Kota Lama. Mereka menertawakanku. Aku tidak boleh pergi. Kukira kami baru akan membuat terobosan dalam suatu misteri besar. Omong kosong. Benar. Apakah kamu mengundangnya ke pestamu? Oh tidak, aku lupa. Nah, kini aku berkeras untuk menemuinya. Paling lambat besok. Tidak wajar seorang gadis muda pergi menemui pria yang lebih tua seperti ini. Ibu tidak punya alasan untuk takut pada Alberto. Mungkin urusan dengan ayah Hilde akan lebih sulit. Siapakah Hilde? Putri dari pria yang ada di Lebanon. Dia benar-benar jahat. Dia mungkin mengontrol seluruh dunia. Jika kamu tidak segera memperkenalkan aku pada Alberto, aku tidak akan mengizinkanmu untuk menemui dia lagi. Aku tidak akan merasa tenang sampai aku setidaknya tahu seperti apa rupanya. Sophie mendapatkan sebuah gagasan cemerlang dan berlari ke kamarnya. Ada apa denganmu? Ibunya berseru di belakangnya. Dalam sekejap Sophie sudah kembali lagi, dan kuharap ibu akan membiarkan aku. Dia melambaikan kaset video itu dan berjalan menuju VCR. Apakah dia memberimu video? Dari Athena. Gambar Akropolis dengan segera muncul di layar. Ibunya duduk dengan terheran-heran karena Alberto maju ke depan dan mulai berbicara langsung kepada Sophie. Kini Sophie melihat sesuatu yang telah dilupakannya. Akropolis dikelilingi oleh turis-turis yang berjalan berdesakan dalam sekelompok masing-masing. Sebuah poster kecil diangkat di tengah-tengah satu kelompok. Di situ tertulis Hilde. Alberto meneruskan penjelajahannya di Akropolis. Setelah saat dia turun melalui jalan masuk dan mendaki bukit Areopagos, tempat Paulus menyampaikan pidato pada orang-orang Athena. Lalu dia meneruskan berbicara dengan Sophie dari alun-alun. Ibunya duduk sambil mengomentari video itu dengan kalimat-kalimat pendek. Luar biasa, apakah itu Alberto? Dia menyebut-nyebut tentang kelincik lagi, tapi ya, dia benar-benar sedang berbicara denganmu, Sophie. Aku tidak tahu Paulus pergi ke Athena. Video itu sampai pada bagian di mana Athena kuno tiba-tiba bangkit dari runtuhan. Pada menit terakhir, Sophie berusaha untuk mematikan tape itu. Kini setelah dia menunjukkan Alberto kepada ibunya, tidak perlu dia memperkenalkannya pada Plato pula. Ruangan itu menjadi sunyi. Bagaimana pendapat ibu tentangnya? Dia cukup tampan, bukan? Goda Sophie. Dia pastilah orang yang sangat aneh, membuat film di Athena hanya agar dia dapat mengirimkannya kepada seorang gadis yang hampir tidak dikenalnya. Kapan dia berada di Athena? Aku tidak tahu. Tapi masih ada yang lain? Apa? Dia kelihatannya seperti sang mayor yang tinggal di gubuk kecil di hutan itu. Ya, mungkin itu memang dia, Bu. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya selama lebih dari 15 tahun. Dia mungkin banyak berpindah tempat ke Athena barangkali. Ibunya menggelengkan kepalanya. Ketika aku melihatnya suatu saat di tahun 70-an, dia tidak lebih muda dan sehari pun daripada Alberto yang baru saja kulihat di layar tadi. Dia mempunyai nama yang kedengarannya asing. Knox? Bisa jadi, Sophie. Bisa jadi namanya adalah Knox atau Nate. Aku sama sekali tidak ingat Knox atau Nate. Mana yang sedang kamu bicarakan ini? Yang satu adalah Alberto, yang satunya lagi ayah Hilde. Semua ini membuatku pusing. Apa ada makanan di rumah? Kamu dapat menghangatkan bakso. Tepat 2 minggu setelah berlalu tanpa sepatah kata pun dari Alberto. Dia mendapat kartu ulang tahun lain untuk Hilde. Tapi meskipun hari yang sebenarnya sudah mendekat, dia sendiri tidak menerima selembar kartu pun. Suatu sore dia pergi ke Kota Lama dan mengetuk pintu Alberto. Dia sedang keluar, tapi ada sebuah pesan yang ditempelkan di pintunya berbunyi, "Selamat ulang tahun Hilde, kini titik balik yang luar biasa itu sudah dekat. Sudah saatnya kebenaran dimunculkan, gadis kecil." Setiap kali aku memikirkannya, aku tidak dapat berhenti tertawa. Itu jelas ada hubungannya dengan Berkeley. Maka pegang erat topimu. Sophie mencabut pesan itu dari pintu dan memasukkannya ke dalam kotak surat Alberto, seraya berjalan keluar. Sial, tentunya dia tidak kembali ke Athena.
bagaimana dia tega meninggalkannya dengan begitu banyak pertanyaan belum terjawab. Ketika pulang sekolah pada 14 Juni, Hermes sedang bermain-main di taman. Sophie berlari ke arahnya dan anjing itu berjingkrak-jingkrak dengan gembira menyambutnya. Sophie memeluk binatang itu seakan-akan ialah satu-satunya yang dapat memecahkan seluruh teka-teki itu. Lagi-lagi dia meninggalkan pesan untuk ibunya, tapi kali ini dia menuliskan alamat Alberto di sana. Ketika mereka berjalan melintasi kota, Sophie memikirkan besok pagi, bukan mengenai hari ulang tahunnya sendiri, sebab itu tidak akan dirayakan sebelum pertengahan musim panas. Tapi besok adalah hari ulang tahun Hilde juga. Sophie yakin sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Paling tidak kartu ulang tahun dari Lebanon itu tidak akan dikirimkan lagi. Ketika mereka telah melintasi Main Square dan hendak menuju kota lama, mereka melewati sebuah taman dengan arena bermain. Hermes berhenti di dekat sebuah bangku seakan-akan dia ingin Sophie duduk. Sophie pun duduk, dan sementara dia menepuk-nepuk kepala anjing itu, dia menatap langsung ke matanya. Tiba-tiba anjing itu mulai bergetar hebat. Dia mau menyalak sekarang, pikir Sophie. Lalu rahangnya mulai bergerak. Tapi Hermes tidak menggeram atau menyalak. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Selamat ulang tahun, Hilde." Sophie terpana. Apakah anjing itu berbicara padanya? Mustahil. Dia pasti hanya membayangkannya saja sebab dia baru saja memikirkan Hilde. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tetap yakin bahwa Hermes tadi berbicara dan dengan suara bass yang bergema. Detik selanjutnya, segala sesuatu menjadi seperti semula lagi. Hermes 2 kali menyalak secara demonstratif. Seakan-akan untuk menutupi fakta bahwa dia baru saja berbicara dengan suara manusia dan melanjutkan berjalan menuju rumah Alberto. Ketika mereka masuk, Sophie menatap ke langit. Sepanjang hari ini cuaca bagus, tapi kini awan lebih gelap mulai bergumpal di kejauhan. Alberto membuka pintu dan Sophie serta-merta berkata, "Tidak perlu basa-basi, kumohon. Anda benar-benar idiot dan Anda tahu itu." "Ada apa kali ini?" Mayor itu mengajari Hermes untuk berbicara. Jadi sudah sampai ke situ. Ya, bayangkan. Dan apa yang dikatakannya? Kuberi Anda kesempatan menebak 3 kali. Kubayangkan dia mengucapkan sesuatu yang ada kaitannya dengan selamat ulang tahun. Tepat. Alberto membiarkan Sophie masuk. Dia mengenakan kostum lain lagi. Yang ini tidak terlalu berbeda dari yang sebelumnya terakhir. Tapi hari ini tidak terlalu banyak pita, simpul, atau renda. Tapi itu belum semua, Sophie berkata. "Apa maksudmu? Tidakkah Anda menemukan pesan di kotak surat?" "Oh itu, aku membawanya saat itu juga." Aku tidak peduli apakah dia tertawa setiap kali dia memikirkan Berkeley. Tapi apa yang lucu mengenai filosof yang satu ini? Kita harus menunggu dan melihat. Tapi hari ini Anda akan membicarakan dia, bukan? Ya, memang sekarang saatnya. Alberto menundukkan dirinya dengan nyaman di sofa, lalu berkata, "Terakhir kali kita duduk di sini untuk membicarakan Descartes dan Spinoza. Kita setuju bahwa mereka mempunyai satu kesamaan penting, yaitu bahwa kedua-duanya adalah rasionalis. Dan rasionalis adalah seorang yang sangat mempercayai akalnya. Itu benar. Seorang rasionalis percaya pada akal sebagai sumber utama pengetahuan, dan dia mungkin juga percaya bahwa manusia mempunyai gagasan-gagasan bawaan tertentu yang ada di dalam pikiran yang mendahului seluruh pengalaman. Dan semakin jelas gagasan-gagasan semacam itu, semakin pasti bahwa mereka berkaitan dengan realitas. Kamu ingin bagaimana Descartes mengajukan gagasan yang jelas dan khas mengenai wujud sempurna. Yang atas dasar itu, dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Aku tidak mudah lupa. Pemikiran rasionalis semacam itu merupakan ciri khas filsafat abad ke-17. Itu juga berakar kuat di abad pertengahan dan berasal dari Plato dan Socrates pula. Tapi pada abad ke-18, rasionalis mendapat kritik yang semakin meningkat. Sejumlah filosof berpendapat bahwa pikiran itu sama sekali tidak memiliki ingatan akan apa-apa yang belum pernah kita alami melalui indera. Pandangan semacam ini dinamakan empirisisme. Dan apakah Anda akan membicarakan mereka hari ini? Apa para tokoh empiris ini? Ya, aku bermaksud begitu. Ya, tokoh-tokoh empiris atau filosof berpengalaman yang paling penting adalah Locke, Berkeley, dan Hume. Dan ketiganya berasal dari Inggris. Tokoh-tokoh rasionalis terkemuka dari abad ke-17 adalah Descartes, orang Prancis, Spinoza, orang Belanda, dan Leibniz, orang Jerman. Maka kita biasanya membedakan antara empirisisme Inggris dan rasionalisme Eropa. Alangkah banyaknya kata-kata sulit itu. Maukah Anda mengulangi arti empirisisme?
Seorang empirisisme akan mendapatkan pengetahuan mengenai dunia dari apa yang dikatakan indera. Rumusan klasik pendekatan empiris berasal dari Aristoteles. Dia berkata, tidak ada sesuatu dalam pikiran kecuali yang sebelumnya telah dicerap oleh indera. Pandangan ini menyiratkan kecaman tajam terhadap Plato yang berpendapat bahwa manusia mempunyai serta ide-ide bawaan dari dunia ide. Locke mengulang kata-kata Aristoteles, dan ketika Locke mengatakan kata-kata tersebut, itu ditujukan pada Descartes. Tidak ada sesuatu yang ada dalam pikiran kecuali yang sebelumnya telah diterima oleh indera. Kita tidak mempunyai gagasan atau konsepsi bawaan mengenai dunia sebelum kita melihatnya. Jika kita benar-benar mempunyai konsepsi atau gagasan yang tidak dapat dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah dialami, itu merupakan suatu konsepsi yang salah. Jika kita misalnya menggunakan kata-kata seperti Tuhan, keabadian, atau substansi, itu berarti akal telah disalahgunakan. Sebab tidak ada yang pernah mengalami Tuhan, keabadian, atau apa yang disebut oleh para filosof sebagai substansi. Oleh karena itu, banyak pernyataan yang dalam kenyataannya tidak mengandung konsepsi yang benar-benar baru. Suatu sistem filsafat yang disusun secara cerdik seperti ini mungkin tampak mengesankan, tapi itu hanyalah fantasi semata. Para filosof abad ke-17 dan ke-18 telah mewarisi sejumlah pernyataan semacam itu. Kini mereka telah diselidiki dengan cermat. Mereka harus disucikan dari segala pandangan yang hampa. Kita dapat membandingkan dengan upaya mendulang emas. Kebanyakan yang kita gali adalah pasir dan lempung. Tapi di antaranya kita dapat melihat kilauan cahaya dari partikel emas. Dan partikel emas itu adalah pengalaman sejati, atau setidak-tidaknya pikiran-pikiran yang dapat dikaitkan dengan pengalaman. Menjadi masalah yang sangat penting bagi para tokoh empiris Inggris untuk meneliti dengan cermat seluruh konsepsi manusia untuk mengetahui apakah konsepsi itu ada landasan dalam pengalaman aktual. Tapi mari kita kemukakan para filosof itu satu demi satu. Oke, tembak. Yang pertama adalah John Locke, yang hidup dari 1632 hingga 1704. Karya utamanya adalah esai mengenai pemahaman manusia, Essay Concerning Human Understanding, yang diterbitkan pada 1690. Di situ dia berusaha untuk menjelaskan dua masalah. Pertama, dari mana kita mendapatkan gagasan-gagasan kita, dan kedua, apakah kita dapat mempercayai yang dikatakan oleh indera-indera kita. Proyek hebat. Kita akan mengupas masalah-masalah ini satu demi satu. Locke menyatakan bahwa semua pikiran dan gagasan kita berasal dari sesuatu yang telah kita dapatkan melalui indera. Sebelum kita merasakan sesuatu, pikiran kita merupakan tabula rasa atau kertas kosong. Anda dapat mengesampingkan bahasa Latin itu. Jadi, sebelum kita merasakan sesuatu, pikiran itu sama polos dan kosongnya dengan papan tulis sebelum guru masuk ke dalam kelas. Locke juga membandingkan pikiran dengan ruangan yang belum dilengkapi perabot. Tapi kemudian kita mulai merasakan sesuatu. Kita melihat dunia di sekeliling kita, kita mencium, mengecap, merasa, dan mendengar. Dan tidak ada yang melakukan semua ini secara lebih bersemangat dibandingkan dengan bayi. Dengan cara ini muncul apa yang disebut Locke gagasan indera yang sederhana. Tapi pikirkan, tidak hanya bersikap pasif menerima informasi dari luar, beberapa aktivitas berlangsung di dalam pikiran pula. Gagasan-gagasan dari indera itu diolah dengan cara berpikir, bernalar, mempercayai, dan meragukan. Dan dengan demikian menimbulkan apa yang dinamakan perenungan. Jadi dia membedakan antara penginderaan dan perenungan. Pikiran bukanlah penerimaan yang pasif semata. Ia menggolong-golongkan dan memproses semua perasaan yang mengalir masuk, dan disinilah orang harus waspada. Waspada? Locke menekankan bahwa satu-satunya yang dapat kita tangkap adalah penginderaan sederhana. Ketika makan apel misalnya, aku tidak merasakan seluruh apel itu dalam satu penginderaan saja. Sesungguhnya aku menerima serangkaian penginderaan sederhana, seperti bahwa apel itu adalah benda berwarna hijau, baunya segar, dan rasanya berair dan tajam. Setelah aku makan apel berkali-kali, barulah aku berpikir, kini aku sedang makan sebuah apel. Seperti yang dikatakan Locke, kita telah membentuk suatu gagasan yang rumit mengenai sebuah apel. Ketika kita masih bayi, mencicipi apel untuk pertama kalinya, kita tidak mempunyai gagasan serumit itu. Tapi kita melihat sesuatu yang berwarna hijau, mengecap sesuatu yang terasa segar dan berair, sedap. Rasanya agak asam juga. Sedikit demi sedikit, kita mengumpulkan sebanyak rasa serupa bersama-sama dan menyusun konsep-konsep seperti apel, pir, jeruk.
Tapi dalam analisis akhir, semua bahan bagi pengetahuan kita tentang dunia kita dapatkan melalui penginderaan. Oleh karena itu, pengetahuan yang tidak dapat dilacak kembali pada penginderaan sederhana adalah pengetahuan yang keliru dan akibatnya harus kita tolak. Setidak-tidaknya kita dapat merasa yakin bahwa apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, dan kita kecap adalah cara kita merasakannya. Ya dan tidak. Dan itu membawa kita kepada pertanyaan kedua yang hendak dijawab Loki. Pertama-tama dia menjawab pertanyaan dari mana kita mendapatkan gagasan-gagasan kita. Kini dia menanyakan apakah sesungguhnya dunia itu seperti kita memandangnya. Ini tidak terlalu jelas, kamu tahu Sophie, kita tidak boleh melompat pada kesimpulan semata. Itulah satu-satunya yang tidak boleh sekalipun dilakukan oleh seorang filosof sejati. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Loki membedakan antara apa yang dinamakannya kualitas primer dan kualitas sekunder. Dan dalam hal ini dia mengakui jasa para filosof besar sebelumnya, termasuk Descartes. Yang dimaksudkannya dengan kualitas primer adalah luas, berat, gerakan, dan jumlah, dan seterusnya. Jika sampai pada masalah kualitas semacam ini, kita dapat merasa yakin bahwa indera-indera menirunya secara objektif. Tapi kita juga merasakan kualitas-kualitas lain dalam benda-benda. Kita mengatakan bahwa sesuatu itu manis atau asam, hijau atau merah, panas atau dingin. Loki menyebut semua ini kualitas sekunder. Penginderaan semacam ini, warna, bau, rasa, suara, tidak meniru kualitas-kualitas sejati yang melekat pada benda-benda itu sendiri. Mereka hanya menirukan pengaruh dari realitas lahiriah terhadap indera-indera kita. Setiap orang mengikuti seleranya sendiri. Dengan kata lain, tepat, setiap orang sepakat tentang kualitas-kualitas primer seperti ukuran dan berat, sebab kuantitas-kuantitas itu adalah dalam objek-objek itu sendiri. Tapi kualitas-kualitas sekunder seperti warna dan rasa itu beragam dari satu orang ke orang lainnya dan dari satu binatang ke binatang lainnya, bergantung pada penginderaan individu. Ketika Yohana makan sebuah jeruk, raut mukanya tampak seperti ketika orang lain makan sebuah lemon. Dia tidak dapat mengambil lebih dari satu segmen sekaligus. Katanya apel itu rasanya asam. Aku menganggap jeruk yang sama itu enak dan manis. Dan tak seorang pun di antara kalian itu benar atau salah. Kamu hanya menjelaskan bagaimana jeruk mempengaruhi indera-inderamu, sama halnya dengan penginderaan warna. Mungkin kamu tidak suka warna merah, tapi jika Yohana membeli sebuah baju dengan warna itu, mungkin lebih bijaksana jika kamu menyimpan sendiri pendapatmu. Kamu merasakan warna itu dengan cara yang berbeda, tapi itu tidak dapat dikatakan bagus dan juga tidak jelek. Tapi setiap orang setuju bahwa jeruk itu bulat. Ya, jika kamu punya jeruk yang bulat, kamu tidak mungkin berpikir bahwa itu kotak. Kamu mungkin bisa memikirkan bahwa itu manis atau asam, tapi kamu tidak mungkin memikirkan bahwa jeruk itu beratnya 8 kilo padahal sesungguhnya beratnya hanya 200 gram. Tentu saja kamu dapat percaya bahwa beratnya beberapa kilo, tapi itu berarti kamu bertindak tidak benar. Jika beberapa orang harus menebak berat suatu benda, selalu ada salah seorang di antara mereka yang lebih benar dibandingkan dengan yang lain. Hal yang sama berlaku untuk jumlah. Bisa jadi ada 986 kacang polong di dalam kaleng atau tidak ada sama sekali. Demikian juga halnya dengan gerakan. Mobil itu mungkin bergerak, mungkin juga diam. Aku mengerti. Jadi ketika sampai pada masalah realitas yang diperluas, Loki setuju dengan Descartes bahwa realitas itu tidak mempunyai kualitas-kualitas tertentu yang mungkin dipahami manusia dengan akalnya. Mestinya tidak sulit untuk menyetujui hal itu. Loki mengakui apa yang dinamakannya pengetahuan intuitif atau demonstratif dalam bidang-bidang lain pula. Misalnya, dia berpendapat bahwa prinsip-prinsip etika tertentu berlaku pada semua orang. Dengan kata lain, dia percaya pada gagasan mengenai hak alamiah dan itu merupakan ciri rasionalis dari pemikirannya. Ciri yang sama rasionalistiknya adalah bahwa Loki percaya akal manusia mampu mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Mungkin dia benar mengenai apa? Bahwa Tuhan itu ada. Itu mungkin, tentu saja, tapi dia tidak membiarkannya meresap ke dalam keyakinan. Dia percaya bahwa gagasan tentang Tuhan lahir dari akal manusia. Itu adalah ciri rasionalistik. Hanya aku tambahkan bahwa dia bicara berbicara atas dorongan kebebasan intelektual dan toleransinya. Dia juga membicarakan kesetaraan jenis kelamin dengan menyatakan bahwa anggapan kaum wanita lebih lemah dibandingkan dengan kaum pria itu buatan manusia. Oleh karenanya hal itu bisa diubah. Mau tidak mau aku setuju di situ. Loki adalah seorang filosof pertama di masa lebih belakangan ini yang tertarik pada peran pria dan wanita. Dia memberi pengaruh besar pada John Stuart Mill yang pada gilirannya memegang peranan menentukan dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan pria dan wanita.
Dapat dikatakan Locke adalah pelopor banyak gagasan liberal yang di kemudian hari pada periode pencerahan Prancis di abad ke-18 berkembang penuh. Dialah yang pertama-tama mendukung prinsip pembagian kekuasaan. Bukankah itu ketika kekuasaan negeri dibagi di antara lembaga-lembaga yang berbeda? Kamu ingat lembaga-lembaga apa saja itu? Ada kekuasaan legislatif atau para wakil terpilih, ada kekuasaan yudikatif atau bidang hukum, dan ada kekuasaan eksekutif yaitu pemerintah. Pembagian kekuasaan itu berasal dari filosof pencerahan Prancis Montesquieu. Locke pertama-tama dan terutama menekankan bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif harus dipisahkan jika ingin menghindar dari kezaliman. Dia hidup pada zaman Louis XIV yang telah mengumpulkan seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Akulah negara, katanya. Kita katakan bahwa dia seorang penguasa mutlak. Kini kita menyebut pemerintahan Louis XIV itu tak kenal hukum dan sewenang-wenang. Menurut Locke, untuk menjamin berdirinya negara hukum, para wakil rakyat harus menciptakan undang-undang dan raja atau pemerintah harus menerapkannya.